Laga Persib kontra Persija selalu menawarkan duel sengit di pentas sepak bola nasional. Rivalitas keduanya sudah karatan sejak masa perserikatan. Pertandingan di Stadion Sijalak Harupat Bandung 23 September menggambarkan tensi rivalitas itu. Di lapangan, semua baik-baik saja, tapi tidak di tribun penonton. Ketegangan sudah meletup sejak pertengahan laga. Seterusnya, fans Persib bobotoh menyerang Stewart setelah peluit akhir pertandingan ditiup wasit. Dalam insiden ini ada juga yang terpukul dan kini sedang diselidiki oleh polisi. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polresta Bandung. Kejadian terkait dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi di Stadion Sijalak Harupat. Kemudian tentu akan kami lakukan upaya proses hukum. Proses penyidikan sudah dimulai, kami sudah mulai mengumpulkan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada. Kami akan melakukan pemeriksaan terkait dengan CCTV, baik yang ada di Stadion Sijalak Harupat sendiri, maupun CCTV yang membackup jalannya pertandingan, yaitu CCTV dari bidang TIK Polda Jabar. Kemudian saat ini juga kami sudah mulai melakukan pemeriksaan, mengambil keterangan dari para korban, dan tentunya nanti kami akan melakukan pemeriksaan juga terhadap beberapa saksi yang akan segera secepat mungkin diambil keterangan. Dan proses hukum tentu akan kami lakukan dan kami akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Tak bisa dipungkiri, ini alarm tanda bahaya. Belum lama ini terjadi pemukulan wasit di ajang Pekan Olahraga Nasional 2024. Pemain melayangkan tinju hingga sang pengadil pingsan. Sepak bola nasional sedang bangkit di era Erick Thohir. Ide transformasi pun digaungkan. Tapi selalu saja penyakit terkait perilaku pemain dan supporter kambuh. Apa yang salah, saudara-saudara? Tim Liputan NTV melaporkan. Tadinya saya berpikir itu adalah ajang smackdown di lapangan sepak bola, pemirsa. Baru saja Anda saksikan betapa supporter sepak bola itu laksana dua sisi mata uang yang sama. Di satu sisi, modal bagi pengembangan sepak bola. Tapi di sisi lain, ternyata supporter bikin sepak bola kita juga tanda petik nggak maju-maju karena berkutat dengan masalah yang sama, itu saja. NTV Prime Dialog kedua, saya Doni De Keyser mengajak Anda untuk membahas rusuh bobotoh di Stadion Sijalak Harupat. Kami sudah hadirkan melalui sambungan Zoom, analis sepak bola Binder Sings dan juga koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Bung Binder, Bung Akmal, apa kabar? Kabar tidak baik untuk sepak bola Indonesia. Iya, makanya harus di-save ya, diselamatkan. Tapi saya mau minta komentarnya Bung Binder Sings dulu ini, soal apa yang baru saja kita saksikan. Bung Binder. Ya, ini kan sesuatu yang aneh ya. Karena Persib Bandung meraih kemenangan secara meyakinkan. Menang 2-0 atas Persija. Pertandingan juga berjalan secara kondusif. Wasit yang memimpin pertandingan juga tegas. Wasit asal Malaysia, ada 2 kartu merah, ada 7 kartu kuning ya. Karena memang ini adalah pertandingan papan atas, pertandingan antara 2 rival. Ya wajar lah di atas lapangan tuh pertandingan berjalan agresif, tapi kan segala sesuatunya kondusif, Persib menang. Ya seharusnya pada saat Persib menang kan ya dirayakan juga ya oleh para supporter yang hadir di dalam stadion. Karena kan sekarang kan sudah ada aturan, tidak boleh hadirnya supporter away. Tapi kan yang anehnya setelah peluit panjang dibunyikan, tidak lama kemudian setelah itu, yang memang tidak tertangkap sih pada saat siaran langsung, tapi setelah itu kan yang ramai di sosial media. Yang saya bingung juga kok supporter pada turun ke lapangan. Awalnya pada saat saya melihat rekaman video di sosmed, saya kira merayakan kemenangan. Karena menang kan ini Persib. Sebelumnya kan kalah lawan Port FC itu di ACL 2. Saya kira merayakan kemenangan, tapi kok cara merayakan kemenangannya ini ada pengeroyokan. Ada juga seperti memukul gitu. Meskipun ada disensor juga kan itu di sosmed kan disensor juga. Jadi saya bingung juga kenapa bisa seperti ini. Ternyata saya ngecek, karena memang pada saat itu saya juga ada tugas siaran Liga 1 pertandingan selanjutnya. Oh ternyata memang ini adalah ada sejumlah supporter
Yang saya lihat sih bajunya semuanya berwarna hitam ya. Saya melihat bajunya ya mayoritas itu berwarna hitam, turun, ternyata mereka membuat kericuhan. Ya bagi saya sih ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Karena kan sebelumnya berjalan kondusif saja kan pertandingan-pertandingan di Liga 1. Dan agar memang supporter di dalam stadion itu tidak emosi ya, atau juga tidak suka dengan keputusan wasit, karena kadang-kadang wasit juga kontroversial, kan sudah ada juga alat pembantu wasit yang namanya teknologi VAR. Jadi bagi saya ini sesuatu yang aneh, tim tuan rumah menang, tapi para supporter turun ke lapangan dan melakukan kericuhan. Memang pada saat saya ngecek, ya ini ada sesuatu yang terjadi di pertandingan sebelumnya lawan Port FC ya, yang memang sebelumnya kan sudah ada demo atau unjuk rasa dari para supporter dan meminta manajemen juga berkomunikasi dengan mereka. Ya jika memang ada sesuatu hal yang terjadi, saya pikir ya bisa saja sih diselesaikan di luar lapangan Ya, melalui dialog. Dan saya pikir dalam hal ini manajemen juga tidak boleh menutup pintu kepada suara dari supporter ya. Tapi supporter juga kan harus paham, yaitu berbicara dengan manajemen dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan komunikasi yang baik agar memang bisa didengar juga oleh manajemen, dan manajemen pun perlu respon. Jadi saya pikir kalau ada supporter yang masuk atau yang mungkin oknum supporter yang masuk ke dalam lapangan kemudian membuat kericuhan sampai memukul, ya itu artinya sudah termasuk tindakan kekerasan. Dan kalau yang namanya kekerasan, penganiayaan, ya itu kan sudah terjadi tindakan kriminal ya, artinya kan melanggar hukum. ya. Ya saya pikir ada baiknya dari klub melakukan investigasi kenapa ini bisa terjadi, siapa yang merancang ini semua, dan kalau ada yang bersalah dari pihak klub atau dari pihak yang terkait dengan klub dan juga supporter, ya semuanya harus mendapatkan hukuman sih. Oke, baik. Bung Akmal, ini memang kabar buruk, makanya harus kita selamatkan. Tapi dari catatannya Bung Binders tadi, sebenarnya banyak keanehan juga ya yang belum terpecahkan. Ini bukan kerusuhan antar supporter, tetapi saya lihat tadi supporter terlibat kerusuhan dengan stewards ya. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bung Akmal? Ya, yang pertama ini kejadian yang sangat memprihatinkan di saat kita akan mengenang tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2024 nanti, 2 tahun tragedi Kanjuruhan, di mana transformasi sepak bola Indonesia salah satunya adalah poinnya melarang supporter tandang sampai 2 tahun. Artinya tanggal 1 Oktober kita berharap situasi kondusif dan supporter bisa kembali tandang. Tapi faktanya di lapangan ada kejadian yang hampir mirip dengan kejadian tragedi Kanjuruhan, di mana ketika itu juga sebenarnya pertandingan berjalan aman, tapi pasca pertandingan supporter melakukan invasi ke lapangan yang akhirnya terjadi bentrokan antara supporter Aremania dengan kepolisian, yang kemudian ditembakkan gas air mata dan meninggal 135 orang. Yang sampai sekarang pun secara hukum Football Family juga kasusnya belum selesai secara tuntas. Nah, untuk yang kasus kali ini saya pikir hampir mirip terjadi, bedanya memang saya harus berikan apresiasi kepada kepolisian lewat Perpol nomor 10 tahun 2022, di mana sudah disepakati bahwa polisi tidak ada di area pertandingan atau di ring 1 ya, polisi ada di ring 2 dan ring 3. Nah, ketika kemudian terjadi invasi supporter ke lapangan, petugas SSO Safety and Security Officer kemudian menelepon kepolisian dan polisi langsung masuk ke lapangan dan akhirnya bisa dilerai atau dikendalikan situasi yang sangat crowded itu. Tapi apapun, invasi ke lapangan ini hal yang diharamkan di sepak bola, apalagi invasi yang dilakukan ini kan juga ada pengerusakan di sana, ada pelemparan juga di sana, bahkan ada pemukulan terhadap steward. Saya pikir ini harus ditindak tegas oleh Federasi Sepak Bola kita, dalam hal ini PSSI, Komite Disiplin PSSI, karena kejadian ini sebenarnya bukan yang pertama ya, karena kalau kita lihat sore harinya juga terjadi invasi supporter Persis Solo juga yang tidak terima timnya kalah dari Persik Kediri. Kemudian sebelumnya juga ada peristiwa yang sama, invasi supporter Sriwijaya FC di Liga 2 yang marah kepada timnya dan melakukan pemukulan juga terhadap steward, dan juga di Persika Subang terjadi kasus yang sama. Cuma yang 2 kasus di Liga 2 ini sudah diselesaikan dengan hukuman dari Komite Disiplin PSSI berupa penutupan 1 blok tribun selama 2 pertandingan dan denda Rp12.500.000. Nah, saya pikir
sistem atau bentuk hukuman dalam pengosongan tribun, kemudian juga denda, ini ternyata tidak efektif. PSSI harus mencari solusi terbaik dalam menangani kasus ini agar tidak terus berulang. Salah satunya saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Binder adalah bahwa ada lingkup football family, ada juga lingkup yang hukum negara atau hukum positif. Nah, untuk lingkup football family saya pikir denda ya dalam bentuk uang itu sudah tidak efektif karena beberapa kali kejadian musim lalu misalnya denda bentuk uang pun bisa dibayar patungan oleh supporter. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kasus ini tidak terulang, hukumannya harus berat. Saya setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ketika itu yang menekankan soal transformasi sepak bola terkait dengan supporter, ada pengurangan poin. Nah, ini mungkin bisa dijalankan di Liga 1 musim ini, pengurangan poin terhadap klub yang tidak mampu menertibkan supporternya. Yang kedua, mungkin bisa hukum-hukum positif yang kaitannya dengan hukum pidana ini pengrusakan, pemukulan kan hukum pidana. Nah, hukuman pidana ini kalau bisa dipublikasikan, jangan sampai kemudian akan dilakukan penyidikan seminggu kemudian hilang, tidak ada informasi apa-apa bagaimana kejadian itu dan bagaimana orang-orang yang bertanggung jawab apakah dikenakan hukum. Kalau kemudian ini dipublikasikan, ini akan menjadi alat pengingat buat supporter lain agar tidak melakukan hal yang sama. Jadi sekarang ini pihak kepolisian misalnya kalau kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan, menangkap provokatornya, memberikan hukuman, itu harus dipublikasikan kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat lain atau supporter lain pun akan berpikir dua kali kalau kemudian dia melakukan hal yang sama. Ini yang paling penting menurut saya untuk dilakukan. Yang kedua, ya, ini ada kaitannya juga problem ini kan sebenarnya bukan seperti yang dikatakan Bung Binder, ini tidak ada kaitannya dengan pertandingan. Emosi yang dilontarkan oleh Boboto yang turun invasi ke lapangan melakukan pemukulan kepada steward ini adalah imbas dari kejadian sebelumnya. Ketika Persib ditahan imbang 1-1, indikasi itu sudah ada. Bukan ada jargon Persib butut, kemudian nyanyian Persib butut, yang kemudian membuat beberapa pemain Persib marah. Itu kejadian pertama ketika ditahan imbang Arema 1-1. Kemudian kejadian kedua ketika melawan Port ada disampaikan ada tindakan pelecehan, bahkan ada supporter yang kemudian dibawa ke area ruang ganti yang mungkin diintimidasi atau sebagainya, yang pada akhirnya Boboto melakukan demo di kantor Persib yang sayangnya tidak direspon sama sekali. Ini kan manajemen krisis yang harusnya dilakukan, risk management yang harusnya sudah diantisipasi oleh SSO, Safety and Security Officer, bahwa ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ada kasus yang tidak terselesaikan jelang pertandingan Persija melawan Persib. Nah, ini yang menurut saya lengah dilakukan oleh manajemen Persib dalam hal ini panitia pelaksana, sehingga kemudian karena tidak ada respon ya bisa jadi itu pemicunya, dan itu pun disampaikan oleh Kapolresta Bandung ya, bahwa penyebab utamanya adalah ada kasus sebelumnya di laga lawan Port yang tidak terselesaikan sehingga kemudian supporter meluapkannya di laga melawan Persija. Artinya ada kesalahan manajemen di sini. Cuma permasalahannya jangan sampai kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini hukumannya seperti yang lalu-lalu, mendenda dan sebagainya. Karena ini akan menjadi tradisi oleh supporter-supporter sepak bola kita. Kalau kita lagi kesal sama manajemen, udah ulah aja. Biarin manajemen didenda besar gitu. Sehingga kemudian akan terus berulang. Saran saya adalah mereka yang melakukan dan supporter yang melakukan invasi ke lapangan, melakukan vandalisme, anarkisme dan melakukan pemukulan selain nanti dipidanakan, itu mereka dihukum misalnya seumur hidup tidak boleh hadir ke stadion. Ya, makanya ini tadi aneh juga ya Bung Akmal ya. Seperti yang tadi Bung Binders katakan, keanehannya kalau saya lihat tadi, saya kembali ke Bung Binders bahwa ini marahnya mungkin emosi terpenggal di pertandingan sebelumnya, tetapi dilampiaskan di pertandingan ketika menghadapi Persija. Ini kan harusnya seneng ya, bahagia ya ketika kemudian bisa unggul di lapangan hijau. Nah, Bung Binders, Anda melihat ini sebenarnya lebih ke manajemen atau pengelolaan supporters kah? Atau bagaimana ikatan antara klub, kemudian dengan supporter, dan Liga Indonesia itu sendiri untuk mengatur secara keseluruhan ritme permainan yang di dalamnya juga ada supporter? Catatan Anda, Bung? Ya, seharusnya manajemen klub itu kan terbuka ya dengan supporter dari segi komunikasi. Dan seingat saya pada saat ada demo dari supporter Persib itu ya beberapa hari yang lalu, ada juga
komunikasi dari pihak manajemen ya, saya lupa siapa itu ya. Artinya mereka juga akan menindaklanjuti. Kan segala sesuatunya tentu butuh waktu ya. Untuk mereka juga melakukan investigasi dan juga membukanya ya kepada supporter. Tapi memang perlu juga mereka melakukan investigasi dari kejadian yang terjadi di pertandingan Persib lawan Port FC. Karena kan memang ada dugaan ya. Ada dugaan intimidasi, kemudian ada juga pelecehan dan lain hal sebagainya. Artinya manajemen pun harus terbuka, harus melakukan investigasi dan juga memberikan keyakinan kepada supporter bahwa memang jika ada yang bersalah secara internal dari Persib, apakah itu official, pemain, atau juga steward, ya mereka juga harus mendapatkan sanksi. Tapi kan apa yang dilakukan oleh, saya bisa katakan ini oknum supporter ya, dan saya pikir kalau nanti ada investigasi baik dari klub dan juga dari kepolisian perlu dicek juga. Ini yang kemarin melakukan kericuan betul atau enggak sih supporter dari Persib? Dan berapa lama sebetulnya mereka mendukung Persib? Karena sepengetahuan saya sering komunikasi dengan beberapa supporter dari Persib yang memang diehard lah ya. Saya nggak yakin mereka akan melakukan hal semacam ini. Di sebuah pertandingan di mana timnya menang, saya nggak yakin mereka akan melakukan ini. Jadi perlu dicek juga, ini siapa saja yang turun ke lapangan dan siapa yang merencanakan ini semua. Karena di dunia ini segala bentuk masalah itu seharusnya ada solusinya, juga bisa dibicarakan secara baik-baik. Tapi kalau memakai kekerasan, itu bukan berartinya solusi, itu artinya kan melanggar hukum. Jadi dalam hal ini memang manajemen akan terbuka, tapi saya pikir dari kelompok supporter juga harus lebih bijak lagi gitu. Daripada memakai kekerasan, nanti ini menjadi contoh yang buruk bagi kelompok supporter lainnya. Ya kan, kalau kita semua memakai kekerasan, artinya kita tidak hidup dalam dunia yang beradab dong. Seumpamanya saya emosi dengan Mas Akmal, kan nggak mungkin juga saya pakai kekerasan. Kan pasti saya akan minta duduk, kita cari solusinya seperti apa, agar kita tidak ada ribut gitu satu sama lainnya. Jadi mungkin dari pihak manajemen terlambat ya atau tidak gerak cepat, ya akhirnya terjadi hal semacam ini, tapi juga tidak dibenarkan jika ada sejumlah supporter yang turun atau sejumlah penonton yang turun dan melakukan kericuhan sampai melakukan pemukulan. Kan itu kan yang mereka pukul juga manusia kan, bukan robot, ya kan? Nah, artinya kalau ada semacam pemukulan itu sudah termasuk tindakan kriminal. Jadi ya kalau memang mau diusut tuntas, usut semua tuntas, apakah betul terjadi sesuatu dengan supporter sebelumnya, siapa yang terlibat dari pemain Persib atau mungkin official atau mungkin juga steward, nah itu semua juga harus mendapatkan sanksi. Ya, artinya Bung Binder, Anda melihat dari kasus-kasus sebelumnya belum sampai tuntas mungkin upaya penyelesaiannya sehingga akar persoalan tidak selesai kan, akhirnya kejadian lagi begitu, berulang. Kalau yang saya mengikuti perkembangan di sosial media memang itulah yang dikatakan oleh sebagian supporter dari Persib ya, bahwa memang belum adalah pengusutan secara tuntas dari pihak manajemen. Itu yang saya baca komentar-komentarnya. Tapi saya kan belum ngecek juga ke grassroots ya. Karena kebetulan juga channel saya yang mengikuti kebanyakan adalah bobotoh. Jadi kalau ada sesuatu semacam ini semua langsung DM saya, ada ratusan DM gitu. Saya kan nggak ngerti juga, saya kan di Jakarta. Nah cuma kalau yang beberapa yang mend-DM saya mengatakan memang dari manajemen agak gerakannya nggak cepat, gerak lambat di mereka. Jadi memang sebagian dari supporter memang nggak puas. Ya kalau kita nggak puas, saya pikir caranya juga nggak bisa memakai kekerasan seperti itu kan. Jadi informasi yang Bung Binder dapat langsung ketidakpuasan dari supporter begitu? Kalau yang saya mengikuti perkembangan di sosial media, tidak puas terhadap apa yang terjadi sebelumnya, bukan di pertandingan lawan Persija, yang lawan Port FC itu. Dan saya pikir memang wajar jika supporter meminta keterbukaan dari manajemen tentang apa yang terjadi sebelumnya kan nggak bisa juga dari pihak manajemen jika ada steward, pemain atau official yang melakukan tindakan semena-mena, kan nggak boleh juga seperti itu. Jadi saya pikir kalau mau cari solusinya ya dua-dua terbuka, dari manajemen juga terbuka apa yang sebetulnya terjadi, jelaskan siapa yang bersalah itu mendapatkan sanksi, mau sanksi secara sepak bola, mau sanksi secara hukum pidana. Dan juga supporter yang kemarin membuat kericuhan. Dan dicek itu supporter yang turun ke lapangan betul nggak tuh? Die-hard fan dari Persib. Yang pakai hitam-hitam itu benar apa enggak ya? Nah, itu benar atau enggak? Dicek benar nggak mereka? Dicek dengan ketua Viking. Dicek dengan siapa lagi itu yang menjadi ketua di kelompok supporter Persib. Benar atau ikut-ikutan saja untuk membuat kericuhan kan?
Nah itu dicek juga, karena kalau yang saya komunikasi dengan beberapa diehard fan Persib, mereka diam-diam aja di tribun, karena mereka menikmati kemenangan atas Persija Jakarta kan. Ya, oke, baik. Ini perlu diperiksa lagi, jangan-jangan ada provokator ya, yang kemudian menggunakan atribut supporter. Baik, Bung Binders, Bung Akmal, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi.